Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teguh Muryanto. Apa kabar teman-teman semuanya dan juga peserta didik SMK jurusan multimedia. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang jenis-jenis kamera fotografi. Jadi jangan kemana-mana ya. Baik teman-teman, sebelum saya sampaikan materi tentang jenis kamera fotografi, terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran dari materi jenis kamera fotografi adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami jenis-jenis kamera dan juga alat bantu fotografi. Yang kedua, peserta didik dapat mengoperasikan jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Nah, untuk materi tentang alat bantu fotografi nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu jenis kamera berdasarkan dari sistem bidiknya. Yang pertama itu ada kamera saku atau pocket kamera. Jenis yang paling populer digunakan oleh masyarakat umum. Lensa utamanya tidak bisa diganti. Ya, kelemahan dari film ini adalah gambar yang ditangkap oleh mata akan berbeda dengan yang akan dihasilkan nanti di film. Karena ada perbedaan sudut pandang jendela pembidik dengan lensanya. Orang menyebutnya kamera pasti jadi, karena penggunaannya tinggal jepret dan langsung pasti jadi. Ini memiliki jendela bidik yang mudah dipakai atau simple viewfinder, dan menggunakan film 35 mm. Unggulannya adalah ukurannya yang relatif kecil dan juga harganya terjangkau serta dapat autofocus. Ya, kemudian yang kedua adalah kamera 35 mm. Ya, kamera 35 mm ini yang pertama ada RF atau rangefinder, ya, memiliki jendela bidik langsung atau direct optical viewfinder sama dengan kamera saku. Membedakan adalah sistem fokusnya. Ketika membidik objek, lensa harus diatur sedemikian rupa agar menemukan jarak yang tepat. Ya, maka sering kamera RF ini sering dinamakan juga kamera penemu jarak. Yang kedua ada SLR atau single lens reflex. Mempunyai fasilitas yang lebih lengkap dari RF, dari rangefinder, menggunakan sistem bidik pantulan yang dipantulkan melalui prisma. Kemampuannya selain lensa bisa diatur untuk menemukan jarak yang tepat agar objek lebih fokus, yaitu motret atau fotografer dapat mengendalikan kecepatan rana dan juga diafragmanya. Prinsip dari kamera ini adalah man behind the gun, artinya adalah pemotret atau fotografer lah yang menentukan kualitas dari hasil fotonya. Kemudian yang ketiga ada kamera twin lens, ya. Kamera twin lens sesuai dengan namanya, kembar ya. Di kamera ini mempunyai dua lensa pada tubuhnya atau pada bodinya. Prinsip kerjanya hampir sama dengan kamera RF, mana memiliki jendela bidik yang terpisah. Pembidikannya dilakukan secara vertikal pada lensa bagian atas dan tidak langsung ke lensa utama. Jadi, lensa atas berfungsi untuk menangkap objek yang dipantulkan oleh cermin ke pembidik, sedangkan lensa bagian bawah berfungsi untuk menangkap objek untuk diteruskan ke film. Kemudian yang keempat ada kamera medium format. Seperti ini gambarnya. Kamera medium format ini merupakan kamera SLR tapi menggunakan film format 120 mm atau 220 mm. Sistemnya hampir sama dengan SLR, namun ukuran filmnya besar. Nah, kamera ini cocok digunakan untuk pembesaran gambar ya, biasanya digunakan untuk memotret benda diam yang misalnya seperti untuk produk, iklan ataupun untuk berjenis still life. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ada kamera format besar. Nah, gambarnya seperti ini. Dari namanya karena menggunakan ukuran film yang relatif besar, 4x5 inci atau 8x10 inci ya.
kelebihannya dapat melakukan tilt atau swing ya. Kemudian akan kesulitan untuk memotret objek yang bergerak cepat karena memang ukurannya besar. Jadi, bila misalnya objek bergerak cepat seperti binatang lari atau motor yang melaju kencang, akan kesulitan diambil dengan kamera format besar ini. Kemudian ada pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama adalah jelaskan prinsip kerja dari kamera twin lens. Jelaskan prinsip kerja dari kamera twin lens. Oke, kita lanjut teman-teman. Jenis kamera berdasarkan penggunaan ya. Berdasarkan penggunaan ini ada pertama kamera udara. Ya, kamera udara ini biasanya digunakan untuk pemetaan bumi atau untuk pengambilan dari ketinggian, jadi sangat tinggi sekali dan diletakkan biasanya di dasar pesawat apabila menggunakan pesawat. Kedua adalah kamera cetakan atau litografi kamera. Ya, ini digunakan untuk membuat plat cetak biasanya untuk dipercetakan. Ya. Yang ketiga itu ada view kamera global. Ya. View kamera global digunakan untuk pemotretan arsitektur mungkin ya, untuk kemudian dapat diubah-ubah sudutnya. Kemudian yang keempat ada kamera studio, ya, tentu saja sesuai dengan namanya digunakan untuk di dalam indoor studio ya, menggunakan roll film ya cukup besar 6x6 cm ya, dengan hasil yang tentu saja kualitas yang bagus. Kemudian yang kelima ada kamera dalam air ya, sesuai dengan namanya ini digunakan untuk di underwater ya, untuk jenis fotografi underwater, misalnya untuk pembuatan film dokumenter di bawah air. Nah, jenis gambar kameranya seperti ini untuk yang jenis kamera dalam air. Kemudian yang ketiga ada kamera 3D ya, kamera 3D sesuai dengan namanya ini. Jadi gambarnya nanti seolah-olah menjadi terlihat seperti 3 dimensi. Kemudian yang ketujuh ada kamera Polaroid atau instant kamera ya. Jadi kamera ini mampu untuk memproses foto sendiri di dalam badan kameranya, di dalam bodinya setelah dilakukan pemotretan. Ya. Kamera ini menggunakan film khusus yang dinamakan film Polaroid. Nah, menurut sejarahnya kamera ini pertama kali ya dirancang oleh Dr. Edwin Land dari perusahaan Polaroid yang dipasarkan sejak tahun 1947. Nah, kemudian pertanyaan kedua teman-teman, jelaskan pengertian tentang kamera Polaroid ya, yang baru saja saya sampaikan. Jelaskan pengertian tentang kamera Polaroid. Nah, kemudian yang ketiga, yang jenis berikutnya adalah jenis kamera yang banyak dipakai sekarang. Yang pertama adalah compact digital ya. Jenis kamera ini merupakan kamera yang paling simple ya, dengan ukuran yang tidak terlalu besar ya. Jadi masuk ke dalam kamera pocket ya, atau kamera saku. Ciri-cirinya ada mode exposure manual, kemudian berukuran sensor yang besar dan format fotonya bisa RAW ya. Di kameranya biasanya sedikit lebih besar. Kemudian yang kedua teman-teman ada prosumer. Nah, gambarnya seperti ini. Prosumer ini adalah singkatan dari profesional dan juga consumer. Kamera ini berjenis point and shoot, mempunyai fitur yang lebih lengkap dibanding kamera saku yang tadi. Kemudian kelebihannya yaitu kamera prosumer ini memiliki bodi seperti kamera DSLR dan berlensa panjang. Kemudian ada bridge kamera ya. Ada bridge kamera. Jenis kamera ini disebut juga bridge CDC atau compact digital kamera ya. Kualitas jenis kamera ini berada di antara kamera pocket dan juga kamera profesional, jadi di tengah-tengahnya. Kemudian ada consumer DSLR. Nah, consumer DSLR ini yang paling banyak diminati anak muda sekarang ya. Harganya relatif ya. Boleh dibilang murah, boleh dibilang sedang ya, antara 4 sampai 6 jutaan. Ya. Kelebihannya adalah mampu untuk mengambil gambar dengan
kualitas bagus ya, kinerjanya juga bagus, mudah untuk di-upgrade. Nah, kelebihannya mungkin bagi sebagian orang untuk pemula mungkin masih tergolong relatif mahal untuk harganya ya. Ini paling banyak diminati oleh pemula maupun untuk anak-anak muda. Kemudian ada mirrorless kamera. Ya, ada mirrorless kamera ini mirip dengan DSLR ya, dan bentuk yang kompak, biasanya memiliki kemampuannya bersama dengan DSLR dan sensor 4/3 dengan memberikan kualitas gambar yang sama dan bisa diganti lensanya. Kemudian yang keenam ada semi pro. Semi pro ini kualitasnya tidak perlu diragukan, tapi harganya lumayan mahal, kisaran antara 20 sampai 50 juta. Wow, mahal sekali ya untuk yang semi pro DSLR. Nah, kemudian ada butik kamera. Kamera butik atau butik kamera ini cocok untuk penggunaan yang powerful atau yang stylish ya, menginginkan yang stylish atau powerful dengan harga yang cukup mahal namun dengan kualitas gambar yang sudah tidak usah diragukan lagi ya, menggunakan sensor full frame atau Leica M9. Nah, kemudian ada terakhir adalah medium format DSLR ya, dengan gambar dengan bodi yang sangat besar ya. Medium format DSLR ini menggunakan roll film ya. Besarnya format film pada kamera ini ditentukan oleh panjang foto yang direkam di atas kamera, makanya bodinya terlihat sangat besar ya. Kemudian harganya juga relatif mahal ya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir teman-teman dan juga peserta didik SMK jurusan multimedia, sebutkan kamera yang paling banyak diminati anak muda sekarang dan jelaskan ciri-cirinya. Baik teman-teman dan juga siswa SMK jurusan multimedia, itu saja materi tentang jenis kamera fotografi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.